Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 18 Agustus 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak pernah boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Suci Fransiskus pada 19 Maret tahun 2016 mengeluarkan sebuah seruan apostolik berjudul Amoris Laetitia, yang berarti sukacita kasih. Kalimat awal dari dokumen ini menyatakan, sukacita kasih yang dialami keluarga juga merupakan sukacita gereja. Ini istimewa, bukan? Inti dari dokumen ini adalah Bapak Suci mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang berlandaskan cinta kasih. Bapak Suci menyatakan bahwa keluarga-keluarga bukanlah suatu masalah. Keluarga pertama dan terutama adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, untuk menggapai kebahagiaan dan kesucian hidup. Inilah indahnya hidup berkeluarga. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa aja? Ini coba, dengan alasan apa aja? Banyak alasan demi untuk menceraikan pasangan hidup. Jawaban Yesus sangat jelas dan tegas. Yesus menyatakan, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perkawinan menyatukan dua insan dan Allah sendiri yang telah menyatukannya. Maka dalam perkawinan Katolik istimewa sekali.
kedua mempelai berikrar setia di hadapan Allah, bukan di hadapan pastor, bukan di hadapan orang tua, bukan di hadapan saksi, tetapi di hadapan Allah untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Namun apa yang sudah jelas dan tegas ini diperbantahkan. Kembali orang-orang Farisi itu berkata, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kembali Yesus menjawab dengan tegas, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nampak sekali bahwa ikatan perkawinan yang suci dan sudah jelas ini diperbantahkan sejak zaman Yesus. Akarnya adalah ketegaran hati, kesombongan, egoisme, ketidaksetiaan dalam menghidupi komitmen janji perkawinan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, perkawinan Katolik adalah sakramen, yakni ikatan cinta kasih dan merupakan materai kekal sampai maut memisahkan. Artinya dalam perkawinan Katolik tidak ada kata perceraian. Namun karena ketegaran hati manusia, banyak orang yang memandang ikatan ini sebelah mata saja. Mereka memutus ikatan perkawinan yang suci secara sipil saja dan menganggap semuanya sudah beres, sudah selesai. Tetaplah setia pada komitmen perkawinan, sebab dalam perkawinan termuat cinta kasih ilahi. Selamat memperjuangkan hidup perkawinan saudara-saudari sebagai panggilan untuk menggapai kesucian hidup. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.